Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, Pada hari ini kita akan belajar tentang hasil dan pembahasan. Ya, hari ini bagaimana kita ketika menyajikan data dan kemudian dalam bentuk grafik, biasanya ada tabel, kemudian kita mencoba untuk memberikan hasil. Kemudian membahas tentang data yang sudah kita dapatkan. Biasanya di eh, di jurnal itu ada result and discussion, ya. Jadi result and discussion ini nanti yang akan menceritakan tentang fenomena yang terjadi pada eh, kita ketika melakukan penelitian kita. Itu terus nanti dampaknya seperti apa sehingga dari data yang sudah kita dapatkan itu maka hasilnya bisa kita tarik menjadi sebuah kesimpulan. Dari kesimpulan itu kemudian eh, kita bisa menarik dengan teori-teori fenomena-fenomena yang memang ada, ya, atau muncul di dalam teori sebelumnya, dan kita hubungkan dengan eh, fenomena yang sudah kita tes melalui beberapa pengujian. Jadi di sini kita akan membahas hasil penelitian yang telah dilakukan, kemudian dianalisis terhadap hasil tersebut. Data yang diperoleh dari eksperimen tersebut, atau kalau kita memakai simulasi, ya kita pakai simulasi. Ini akan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar untuk mempermudah pemahaman. Selain itu, penelitian akan dibandingkan dengan teori yang relevan, teori yang sudah ada sebelumnya, bisa dari jurnal dan buku, serta penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Sehingga ini akan memberikan wawasan yang lebih luas. Karena dari itu, biasanya kita membutuhkan untuk membaca dulu, ya, baca tentang teori atau kajian teori yang sebelumnya. Ketika data kita sajikan, maka data yang kita peroleh dari eksperimen atau simulasi itu akan ditampilkan sesuai dengan kebutuhan. Supaya apa? Supaya mudah dianalisa. Nah, apa yang menggunakan data ini untuk dianalisa? Maka ada tabel, ya, tabel. Hingga di sini contohnya, ya, ini adalah komposisi material dari penelitian saya. Ketika saya menggunakan batu kalsit, dolomit, andesit, dan batu candi, itu mempunyai beberapa kandungan yang berbeda-beda. Nah, kandungan berbeda ini menjadi sebuah eh, parameter dari kemungkinan, ya, ketika kemampuan mereka yang hubungannya dengan termal atau konduktivitas termal. Nah, kemudian ada gambar dan diagram, ya, grafik, gambar, dan diagram. Grafik seperti kita lihat di sini, ini bisa kita pakai perbandingan, dan ini bisa dengan mudah untuk bisa kita bandingkan, ya, antara A, B, C, D. Nah, A, B, C, D ini perlu kita jelaskan apa A, apa B, apa C, apa D, E, F, dan apa. Biasanya kalau di tempat saya ada tabel tersendiri yang dipakai untuk menjelaskan A, B, C, D ini. Ya, kalau A ini adalah atap galvalum saja, B galvalum dilapis epoksi, C galvalum dilapis komposit dolomit epoksi, D galvalum dilapis andesit epoksi, E galvalum dilapis eh, andesit epoksi, dan F batu candi epoksi. Ya, jadi kalsit, dolomit, andesit sama batu candi ini dia mempunyai kandungan yang berbeda, sehingga ketika dia dilapiskan temperaturnya juga
berbeda. Nah, jadi penyajian data ini ini nanti menunjukkan hasil secara mudah untuk dipahami oleh pembaca, baik juga oleh peneliti ya, oleh kita juga. Jadi pemilihan apakah harus tabel atau harus grafik, ini kita sendiri juga harus bisa merasakan, oh ini enak dari tabel aja, oh grafik saja, nah, gitu. Nah, hasil dari analisis dari data-data tersebut, apa sih yang kemudian menjadi eh, hal atau fenomena yang perlu kita bahas, gitu ya. Yang pertama adalah perbandingan dengan teori. Jadi teori yang sudah ada ya, teori sebelumnya. Kemudian perbandingan dengan penelitian sebelumnya dan interpretasi data. Jadi kita eh, menerjemahkan data yang sudah kita dapatkan. Hasil yang diperoleh, kalau yang dengan perbandingan teori ini ya, kita bandingkan dengan teori yang relevan dalam bidang teknik mesin. Misal, jika penelitian terkait dengan perpindahan panas, maka hasil dibandingkan dengan hukum Fourier atau persamaan konduksi termal. Jadi kalau yang di saya ini saya bandingkan dengan eh, itu ya, perpindahan panas. Ya, perpindahan panas merupakan sebuah teori yang saya buktikan di penelitian saya dengan membandingkan 4 jenis batu alam yang saya jadikan serbuk dan saya jadikan komposit dan dilapiskan di atas atap logam. Yang kedua adalah perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Jika tersedia penelitian serupa, hasil penelitian ini akan dibandingkan dengan hasil yang telah diterbitkan sebelumnya untuk melihat kesesuaian atau perbedaan yang terjadi. Untuk itu, kita perlu untuk membaca penelitian yang mirip, gitu ya. Kalau yang di penelitian saya ini yang mirip itu ada, tetapi tidak spesifik sama seperti penelitian saya. Jadi misalkan dia sama pakai miniatur box tapi tidak pakai kayu, dia pakai batu bata. Hmm. Terus kemudian ukurannya sama 50 kali 50. Terus kemudian jenis atapnya bukan komposit tapi atap yang merupakan atap apa ya? Yang paling mirip itu adalah warna ya. Jadi atap logam yang diwarna dengan warna yang berbeda. Ada putih, ada hijau, ada merah, ada biru, ada hitam. Dan mereka membandingkan itu semua dengan eh, hasil ya, hasil dari panas yang didapatkan di dalam ruangan. Nah, kalau tidak ada atau belum ada, berarti memang benar-benar baru ya. Berarti novelty kita tinggi sekali. Kalau di tempat saya novelty-nya eh, tinggi apa? Karena komposit komposit yang seperti ini belum ada untuk lapisan itu. Jadi novelty-nya di situ. Terus kemudian interpretasi data dilakukan dengan menjelaskan mengapa hasil yang diperoleh terjadi, faktor apa yang mempengaruhi, serta kemungkinan kesalahan dalam pengukuran atau simulasi jika ada ya. Jadi kesalahan dalam pengukuran atau simulasi ini harus kita minimalisir dengan apa? Dengan kalibrasi misalkan. Kita pakai beberapa pembanding gitu ya. Terus kemudian kesalahan pengukuran bisa kita minimalisasi juga. Dengan apa? Ya, kita cek alatnya. Nah, baik dari sisi alatnya maupun proses pengambilan datanya itu harus kita coba untuk bisa mencarikan pembanding. Pembandingnya apa, Pak? Lah, kalau di sini ini ada thermocouple, ada thermal imager. Jadi ada thermal imager yang dia menggunakan infrared ya untuk mengukur suhu, ada pakai termokopel yang dia mengukur suhu langsung apa istilahnya di dalam objek. Dan bisa lagi kita pakai termometer biasa juga bisa sebagai pembanding. Misalkan kita mengukur
suhu dalam ruangan atau suhu lingkungan. Kemarin saya suhu lingkungan, selain ada termokopel, kita ada termometer juga untuk kita jadikan sebagai kalibrator ya. Nah, kenapa hal itu penting? Ya karena hal itu nanti merupakan sebagai pembukti bahwa batasan masalah itu sudah kita jaga. Dan semua lingkungan yang mempengaruhi itu sudah kita kondisikan. Misalkan di situ kita pakai anemometer. Artinya di situ kita juga membaca kecepatan angin. Terus kemudian saya juga pakai yang namanya power power solar solar power meter. Jadi di situ pengujian ini akan dimulai ketika solar power meter menunjukkan angka 1000 ya. Ya. Nah, jadi itu hal-hal yang kemudian perlu kita eh, antisipasi. Jangan sampai kemudian data yang kita dapatkan itu tidak diakui oleh orang. Kalau tidak diakui gimana? Ya kita tidak bisa masuk ke jurnal-jurnal yang berreputasi. Termasuk dengan peralatan itu sudah kita siapkan spesifikasinya dan benar-benar bisa dilakukan. Nah, kemudian ada pembahasan. Pembahasan dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian serta mengaitkan hasil penelitian dengan aplikasi dunia nyata. Beberapa aspek yang dianalisis dalam pembahasan meliputi yang pertama implikasi hasil penelitian. Ya, hasil penelitian dikaitkan dengan penerapannya dalam industri atau teknologi yang lebih luas. Misalnya, jika penelitian terkait dengan material komposit, maka pembahasan mencakup keunggulan dan keterbatasan material tersebut dalam aplikasi struktural. Kalau di penelitian saya memang itu komposit, tapi memang dikhususkan untuk atap ya. Jadi untuk atap baik atap rumah maupun bisa juga sih di atap mobil juga ya. Tinggal nanti penampakannya itu diperbagus ya, tidak menjadi jadi kasar, jadi jelek gitu kan. Tapi diperbagus lagi. Gitu. Jadi implikasi hasil penelitian ini menjadi hasil juga. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi hasil apa? Faktor yang dapat mempengaruhi hasil eksperimen atau simulasi analisis seperti kesalahan pengukuran, kondisi lingkungan, dan keterbatasan alat yang digunakan. Jadi ini tadi yang saya bilang, jangan sampai kemudian di dalam paper itu alatnya sebenarnya kurang ya, sehingga data yang kita tampilkan itu menjadi tidak valid. Padahal data itu sangat dibutuhkan untuk kita tahu fenomena yang terjadi pada penelitian kita. Terus kemudian kondisi lingkungan. Maka tadi di tempat saya ada solar power meter untuk mengukur bahwa benar-benar panas dan itu sebagai pengkalibrator penyamaan bahwa oh ini bisa diukur dan tidak bisa diukur. Meskipun semuanya tetap real time ya, tetapi nanti hasilnya misalkan kita akan meneliti dengan banyak, misalkan ada serat, ada serbuk, ada daun, ada yang lainnya. Kalau standarnya sama, misalkan standarnya 1000 ya, di solar power meter, semuanya 1000 itu bisa kita bandingkan nanti beberapa penelitian itu bisa kita jadikan sebuah penelitian besar. Nah, gitu. Tapi kalau beda-beda itu nanti akan berbeda. Nah, standar-standar itu perlu kita cek, kita rekam ya. Juga kita pakai anemometer ya untuk mengukur kecepatan udara itu ya kita ukur, kita pastikan bahwa beberapa penelitian itu kita ukur pada kondisi kecepatan angin yang sama. Jangan sampai kemudian nanti eh, berbeda, karena kalau berbeda sudah tidak bisa kita jadikan satu data itu, karena harus tetap dibedakan. Tapi kalau semua kita buat sama atau kita ukur pada saat yang sama, maka data-data itu bisa kita bandingkan nanti. Berikutnya ada keterbatasan penelitian. Setiap penelitian memiliki keterbatasan ya. Bagian ini membahas keterbatasan penelitian serta saran untuk memperbaikan dan penelitian selanjutnya. Nah, contohnya kalau di penelitian saya itu keterbatasannya adalah alatnya ya.
Sebenarnya di salah satu yang saya bahas itu adalah warna. Sedangkan warna itu kalau kita mau ingin mengetahui seberapa besar emisivitas, reflektivitas itu ada alatnya. Alatnya semacam kayak tembak gitu ya. Tembak kayak kamera ya. Tembak kamera gitu. Kemudian diletakkan eh, di permukaannya, ditembakkan tit gitu kayak di foto gitu, kemudian keluar dari situ tingkat emisivitas berapa, tingkat reflektivitas berapa di permukaan semuanya. Nah, itu kalau yang bagus tuh harganya sekitar 500 juta. Bayangkan 500 juta itu kan mahal sekali ya. Jadi tidak mampu kalau eh, kita harus membeli. Namun itu bisa kita atasi dengan ya kita tetap pakai foto ya. Foto makro, kemudian ya kita kira-kira saja kalau nggak salah di online itu ada, online itu ada kita masukkan emisivitas sama reflektivitas, kemudian dia nanti keluar hasilnya. Eh, kita masukkan anunya, nilainya. Tapi itu kita agak anu juga kalau yang di online itu. Kita tetap harus tahu ya tingkat tingkat keputihan atau kecerahan dan tingkat kegelapan warna itu. Kita harus bisa kemudian mengira-ngira ya warna ini seberapa. Jadi akhirnya jadi feeling lagi. Jadi ndak ndak apa ya? Eh ndak valid lah kalau diukur dengan sesuatu ukuran yang sama. Terus kemudian kalau di penelitian saya tetap ada ya warna, tetapi secara kasat mata bukan secara alat dan bisa dan alhamdulillah bisa diterima ya di jurnal Q1, Q2 bisa. Artinya apa? Keterbatasan dana atau alat penelitian itu tidak menjadi barrier bagi kita atau penghalang gitu. Tetap bisa. Artinya tetap ada cara untuk kemudian eh, kita memperbanyak data kita atau fakta ya yang berkaitan dengan nanti bisa menjawab hipotesis kita. Berikutnya ada kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara dirangkum didasarkan hasil yang telah diperoleh dan dianalisis. Bagian ini berfungsi sebagai penghubung menuju bab selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan sementara itu sifatnya ada di sebelum kesimpulan dan saran, tapi setelah kita menyajikan data. Kita menyajikan data, kita uraikan, dari uraian itu kita menyimpulkan. Berarti biasanya di paragraf terakhir dari penjelasan. Nah, paragraf terakhir dari penjelasan, baru kemudian conclusion. Dan ini ada di setiap paragraf terakhir, di setiap bab ya, atau di setiap pengujian. Nah, baik. Sekarang kita coba lihat contoh ya, contoh dari penelitian ya, penelitian saya. Ini. Jadi ini adalah eh, saya ambilkan contoh ya dari penelitian saya, di mana eh, kemarin sudah kita bahas dengan penelitian sebelumnya ya. Nah, ini result and discussion. Ini yang tadi saya ceritakan di sini bahwa eh, untuk pengambilan data kita butuh alat-alat yang kemudian sebagai kalibrator supaya hasilnya itu adalah maksimal ya, bagus. Artinya reviewer akan kemudian mempercayai bahwa
alat kita sudah sesuai dengan standar yang mereka. Nah, di result and discussion biasanya di awal itu kita kemudian memberikan pengantar secara umum tentang bagaimana bahwa semua tes yang kita lakukan itu sudah memenuhi syarat atau sudah dapat menghasilkan hasil yang kredibel untuk kita jadikan sebuah penelitian. Nah, kemudian kita coba untuk urutkan tentang apa-apa yang kemudian menjadi yang lebih penting dan sampai kepada nanti kesimpulan. Kalau judulnya kan pengaruh komposit ya terhadap penurunan temperatur ruangan, maka tidak bisa kita kemudian apa hasil untuk temperatur ruangan, pengukuran temperatur ruangan itu kita jadikan pertama. Kenapa? Karena itu nanti adalah menjadi pernyataan kesimpulan, pernyataan akhir. Jadi yang pertama itu adalah pendukung-pendukungnya. Yang pendukung pertama ini nanti akan mendukung ke berikutnya, berikutnya, dan berikutnya. Itu. Jadi keruntutan itu nanti kita sebagai peneliti sendiri yang tahu. Supaya apa? Supaya satu hasil dan lainnya itu bisa saling terkait dan saling melengkapi. Jadi tidak meloncat-loncat. Yang pertama, saya membahas material composition analysis karena ini yang saya tes pertama dan ini adalah menjadi parameter utama dari penelitian saya. Tujuannya adalah komposisi ini nanti yang akan membedakan antara material satu dan satunya sehingga nanti ke depannya itu akan berakibat terhadap perbedaan apa itu konduktivitas termal yang disebabkan oleh perbedaan material. Di sini saya jelaskan ya berapa prosentasenya, terus kenapa. Terus setelah itu saya ngambil di penelitian-penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan ini atau tujuan dari penelitian ini. Nah, ini. Jadi semikonduktor material itu dia bisa mengubah energinya menjadi exhibit localized environmental behavior leading to a reduced temperature distribution. Artinya SI itu atau silikon itu karena dia sifatnya semikonduktor. Semikonduktor itu dia mempunyai sifat yang tidak hanya meneruskan, tapi juga hanya bisa menghambat, mengubah energi ya dari panas menjadi energi yang lain, mungkin magnet dan sebagainya. Artinya apa? Energi yang kemudian di diubah oleh SI ini. Nah, ini penting, gitu ya, penting. Hmm. Terus kemudian ini macroscopic picture analysis different natural stone type. Jadi di sini saya gabungkan antara foto makro. Ini saya foto ya, antara galvalum tanpa epoksi dengan epoksi. Terus kemudian ini adalah tambahan dengan batu ya, dolomit yang ini batu apa tadi? Marmer ya. Ini marmer, ini onyx ya. Terus kemudian ini andesit, ini batu candi. Nah, kemudian warna ini saya perkuat dengan eh, thermal imager. Tetapi sebelumnya saya menceritakan, saya membahas ini berkaitan dengan warna. Tadi kan bilang warna ya. Warna berbeda otomatis ya berbeda, tingkat serapannya berbeda, tentang tingkat reflektivitasnya juga berbeda. Saya bahas di sini. Dengan apa? Dengan kemudian ada beberapa apa itu eh, sumber-sumber sebelumnya yang kemudian kami baca, yang dibaca dan kemudian kita masukkan di sini. Color different affect the emissivity value of the object surface, impacting the surface radiation level. The value play a role in determining the external and internal heat flux of the coat material. Ini dan 63. Artinya sini bright color significantly influence the microclimate above the roof as they reflect more light upward. Sama. Jadi ini berbicara tentang warna yang cerah dan warna yang gelap. Kalau cerah dia akan dipantulkan, kalau gelap dia akan diserap dan seterusnya.
Nah, ini kemudian wah, thermal imager ini saya jadikan pembanding. Yang pertama, yang kedua, sekaligus dia bisa mengukur. Nah, ini kan keluar ini datanya. 55,8, 55,5. Jadi ini adalah yang nomor 1P1 ini yang menjadi apa suhu yang bisa kita ambil. Kalau yang P2, P3 ini tidak bisa karena ini kan kayu sama kayu ya. Maksudnya ini suhu kayu gitu. Yang kita butuhkan suhu dalam lingkungan atau dalam boxnya. Jadi suhu udaranya bukan kayunya. Hmm. Nah, inilah yang kemudian yang saya bahas dan spesifikasi dari thermal imager wajib diadakan di sini supaya apa? Supaya tahu bahwa oh thermal imager ini dalam keadaan yang baik gitu ya. Terus kemudian thermal konduktivitas analisis dari different natural stone powder. Nah, nah, setelah itu saya tes tentang konduktivitas thermal. Nah, konduktivitas thermal ini itu nanti akan berpengaruh terhadap apa? Konduktivitas eh, konduksi ya, konduksi dari panas yang diteruskan, yang di emissivity yang dikeluar. Nah, ini saya bentuk tabel ya, karena menurut saya kalau tabel ini lebih bagus, lebih elegan lah kalau yang thermal konduktivitas. Dan ini saya urutkan. Nah, dan urutannya A, B, C, D ini dari awal, misalkan batu candi terakhir, batu onik pertama ya dari awal sampai akhir pembahasannya harus seperti itu, biar tidak membingungkan, gitu ya, bukan dibolak-balik. Terus kemudian setelah saya membandingkan thermal konduktivitas ini ternyata berbeda, kita bahaslah itu. Nah, kenapa berbeda? Salah satunya di sini saya tuliskan SI, kandungan SI yang kemudian membedakan itu semua. Itu. Nah, ini adalah deskripsi dari apa atap ya. A apa, B apa, C apa, D apa. Kalau yang seperti ini itu tergantung reviewernya atau jenis publishernya ya. Kalau publishernya itu adalah publisher yang tidak menginginkan ini ya, tapi dimasukkan ke dalam pembahasan sini ya nggak apa-apa, nggak mesti. Jadi ada yang Q1 saya itu dia nggak suka yang di sini, tapi harus dimasukkan langsung ke data. Itu juga nggak. Jadi di sini A itu kita sebutkan galvalume B kita sebutkan coated epoxy dan seterusnya. Hmm. Jadi kita sendiri yang kemudian meramu dari eh, feeling kita itu mana yang paling bagus ya. Ini komposisi, ini sensor placement function. Jadi ini adalah sensor-sensornya. Nah, thermal level analysis ini adalah merupakan tujuan terakhir dari penelitian ini ya. Dari tujuannya apa? Kan room temperatur, jadi temperatur ruangan. Jadi tabel yang sebelah kanan ini, yang D ini yang paling akhir. Dia nanti yang akan menentukan hasil akhirnya dari jenis apa istilahnya jenis roof yang berbeda. Terus kemudian ini adalah jenis hasil akhir dari suhu ruangan yang berbeda. Nah, maka di sini ada 4 A, B, C, D. Ini adalah jenis sensor termokouple yang dipasangkan kepada miniatur boxnya. A, B, C, dan D ini. Nah, di sini maka kemudian saya gabungkan pembahasannya. Kenapa? Bisa dijadikan satu-satu bisa, digabungkan bisa. Nah, ini tergantung reviewernya. Kalau yang reviewer di sini ya, di FME ini Q2, dia ternyata digabung. Gitu. Maka ya saya gabung. Maka di penjelasan, maka saya menjelaskan yang mana ini, figur 5B, maka saya menjelaskan B. Terus kemudian ada materi sebelumnya ini, key S, key rate out, key count out, key konversi out, key ventilasi, key konduksi. Ya, ini kan di materi sebelumnya atau di teori ya.
Dasar teori ini kan ada. Ini saya jelaskan. Nah, saya jelaskan, terus kemudian penjelasannya runut. Runut dari mana? Runut dari hasil pengujian-pengujian sebelumnya ini. Mulai dari komposisi, terus kemudian warna, terus kemudian dari konduktivitas thermal. Ini masukkan semua. Kenapa dimasukkan di akhir ya? Karena di awal sudah dibahas. Maka urutan-urutan itu yang kemudian harus kita urutkan dengan urutan yang baik, yang penting, gitu ya. Maka kemudian di sini di akhir sekali kita benar-benar menyimpulkan bahwa hipotesisnya bagaimana. Nah, di sini this result indicate that the composite top layer consisting of mixture of natural stone inhibit heat conduction as evident by smaller thermal conductivity and temperature difference above and below the roof. Below the roof. Jadi penambahan komposit itu selain bisa mendinginkan temperatur di dalam ruangan, tapi juga di atasnya juga ikut dingin. Karena ada proses di dalamnya itu yang saya tadi bilang SI, material SI silikon itu dia tidak hanya menyerap, tapi juga akan bisa mengubah energi itu. Itu salah satunya. Berikutnya terakhir adalah konklusi. Jadi semua konklusi-konklusi yang ada di pembahasan tiap bab itu kemudian kita tulis lagi, kita paraphrase lagi di sini. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa setiap uji yang kita lakukan itu berpengaruh terhadap hasilnya. Nah, ini yang pertama komposisi natural stone. Terus kemudian apa sih yang menyebabkan? Oh, ternyata SI, content play significant role. Apalagi apply a layer natural stone composite. Low thermal conductivity can effective reduce heat transfer through conduction of the rope, thereby lowering heat transfer into the rope. Jadi penambahan komposit serbuk batu alam itu mampu untuk mengurangi percepatan apa itu transfer panas ke dalam ruangan. Nah, for thermal comfort in a room that has a galvalume roof, the addition of natural stone powder impact the thermal conductivity. Nah, ini cerita, saya bercerita di terakhir ini bahwa untuk menghasilkan kamar yang lebih nyaman gitu ya, ketika kita menggunakan atap galvalume, maka kita bisa menambahkan serbuk batu alam ini yang akan berimpact pada konduktivitas termalnya, kemudian menurunkan temperatur ruangan dan menambah kenyamanan. Penelitian ini, this research, aim to encourage reader and future research to investigate further the use of natural stone powder. Jadi saya cerita di sini di akhir ini dan ini harus ada ya biasanya bahwa penelitian ini kita harapkan akan membuat peneliti yang lainnya juga berani untuk meneliti lagi atau tertarik ya untuk penurunan temperatur ini menggunakan serbuk batu alam sehingga dia bisa mengurangi energi konsumsi dari cooling purpose tujuan untuk pendinginan selama panas, musim panas. Jadi seperti itu. Dan ini adalah terima kasih. Terus kemudian ada apa itu? Ini referensi, terus nomenklatur ya. Nomenklatur itu adalah istilah-istilah yang kita pakai. Dan mungkin kita akan membuat sendiri. Kali ini saya kan membuat sendiri ya. Atar, atsar, atur, ATRT, average room temperatur, GRCC, galvalume roof, coat, epoxy, and calcite stone power lah seperti itu. Itu nomenklatur. Biasanya ini tergantung dari eh anunya apa publishernya. Ini ada bahasa yang saya tidak tahu juga. Ini dari publishernya. Nah, udah baik. Jadi itu ya pembahasan dan konklusi sudah kita pelajari. Terima kasih. Insya Allah kita ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.